melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema yang keempat dengan subtemanya yang kedua, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Di pembelajaran pertama, kita akan melihat tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat kita lakukan dengan cara pemungutan suara atau voting. Tanggung jawab siswa di sekolah. Contohnya, belajar dengan tekun. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Ketiga, mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera atau lomba-lomba yang diselenggarakan oleh sekolah. Yang berikut itu adalah tanggung jawab dalam kita melaksanakan tugas. Piket kelas yang sering kita lakukan di sekolah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kelompok. Setiap anggota kelompok harus melaksanakan tugasnya masing-masing. Tugas tersebut harus dilakukan dengan penuh sungguh-sungguh. Seperti yang bisa kita lihat di slide, yaitu ada sekumpulan siswa-siswa yang sedang melaksanakan kerja baktinya, dan setiap anak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada anak yang hanya duduk ataupun yang ngobrol, tetapi semuanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Yang berikut kita akan melihat bagaimana kita menentukan isi atau makna atau amanat dalam sebuah pantun. Seperti yang sudah dijelaskan di subtema yang pertama, pantun merupakan salah satu puisi asli Indonesia dan memiliki ciri-ciri yang sudah dijelaskan kemarin. Isi atau makna pantun adalah tujuan utama dibuatnya pantun tersebut. Amanat pantun merupakan pesan atau nasihat yang ingin disampaikan melalui pantun. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat sebuah pantun. Kita baca sama-sama. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Isi atau makna yang terdapat dalam pantun tersebut terdapat pada baris ketiga dan keempat, yaitu jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Dan yang menjadi amanat atau pesannya adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Berikut kita akan melihat perbedaan antara pantun dan syair. Anak-anak perhatikan ya. Nah, pantun itu terdiri atas 4 baris. Sama juga dengan syair, terdiri atas 4 baris. Pantun itu bersajak AB-AB, sedangkan pada syair bersajak AAAA. Pada pantun terdapat setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata.
sama juga dengan syair. Dan pada pantun, isinya itu terdapat pada baris ketiga dan keempat. Sedangkan dalam syair, isinya terdapat dalam semua baris syair. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya. Coba anak-anak sebutkan perbedaannya dari pantun dan syair di bawah ini. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Lalu bunyi syairnya, jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidup hingga di hari tua. Jadi tugasnya anak-anak adalah menentukan isi pesan dari pantun dan syair tersebut. Nah, anak-anak, kita akan melihat isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usianya. Yang pertama itu ada pantun anak-anak. Contohnya, pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Nah, isi dari pantun tersebut adalah bermain kejar-kejaran membuat badan menjadi sehat dan hati senang. Sedangkan amanat atau pesannya adalah anak-anak sebaiknya bermain agar hati menjadi senang. Lalu yang kedua itu ada pantun orang muda. Kita lihat contohnya, kita baca sama-sama. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalau boleh aku tahu, baju biru siapa namanya. Kita akan melihat isinya ya. Isi dari pantun tersebut adalah keinginan seseorang untuk berkenalan dengan seseorang. Lalu pesan atau amanatnya adalah saat berkenalan sebaiknya kita lakukan dengan santun. Isi dan amanat pantun berdasarkan isinya. Yang pertama ada pantun nasihat. Kita lihat contohnya dan kita baca sama-sama. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun, agar tercipta ketentraman. Isi atau maknanya adalah hidup rukun akan menciptakan ketentraman. Sedangkan amanat atau pesannya yaitu kita harus hidup rukun. Yang berikut ada pantun kiasan. Kita baca lagi sama-sama contohnya. Naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sengit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Isi atau makna pantunnya adalah janganlah kita sombong, karena masih ada yang lebih hebat dari kita. Sedangkan amanat atau pesannya adalah kita tidak boleh sombong. Yang berikut kita akan membuat dan membaca pantun. Adapun langkah-langkah dalam kita membuat pantun. Yang pertama, kita harus menentukan tema pantun yang akan kita buat. Yang kedua, kita menentukan jenis pantun yang akan dibuat. Lalu kita membuat bagian isinya terlebih dulu. Dan yang terakhir, kita membuat sampirannya, yaitu yang menjadi baris pertama dan yang kedua. Nah, di dalam pantun ada kebiasaan yaitu untuk berbalas pantun.
Kita baca sama-sama. Pulang kampung, pulang ke kampung halaman. Mampir sebentar ke kota Sragen. Coba terka wahai teman. Sel darah apa mengangkut oksigen? Lalu pantun ini akan dibalas. Pulang kampung ke Majalengka. Sudah pasti beli oleh-olehnya. Kalau boleh kuterka, sel darah merah itu jawabannya. Nah, seru kan? Jadi anak-anak bisa membuat pantun di rumah dengan membuat balas-balasan, berbalas pantun. Nah, yang berikut, baik anak-anak, yang berikut kita akan melihat gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Yang pertama itu adalah jantung koroner. Jantung koroner ini ditandai dengan pembuluh darah pada jantung yang tersumbat. Pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung, sehingga menyebabkan jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Yang kedua itu adalah varises. Varises merupakan benjolan yang berwarna keunguan. Bisa kita lihat di gambar ya. Varises ini disebabkan karena adanya gangguan pada pembuluh vena. Yang berikut kita akan melihat gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Kita akan lihat yang disebabkan oleh faktor keturunan. Ada apa saja? Ya, yang pertama ada hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan pada seseorang dengan ciri aliran darahnya sulit terhenti ketika terjadi luka. Yang kedua, ada talasemia. Talasemia merupakan kelainan pada seseorang dengan ciri sel darah merah berbentuk bulan sabit. Yang berikut, faktor non-keturunan. Ada anemia, merupakan kelainan karena kekurangan sel darah merah. Lalu ada leukemia, kelainan karena kelebihan sel darah putih. Lalu ada demam berdarah. Demam berdarah itu disebabkan oleh virus dengue. Virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama, gaya hidup. Yang kedua, jenis makanan yang kita makan. Dan yang ketiga, itu karena faktor keturunan. Berikut kita akan melanjutkan interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pada subtema yang kemarin sudah dijelaskan bahwa manusia melakukan interaksi sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Bahasa Indonesia digunakan di sekolah. Bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Kita harus melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Lalu
kita melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam, mengolah sumber daya alam. Kedua, membangun sarana dan prasarana. Interaksi dalam bidang pendidikan. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, antara lain. Nah, kita lihat di gambar. Di dalam kelas itu terjadi interaksi. Yang pertama itu adalah interaksi siswa dengan siswa. Yang kedua itu adalah interaksi siswa dengan guru. Ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Dan yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungannya. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan ke materi kita berikutnya, yaitu tentang properti tata rias dan busana dari kreasi daerah. Nah, di sini ada sebuah kesenian, yaitu betul sekali, yaitu kuda lumping, tarian kuda lumping. Pada tarian kuda lumping bisa kita lihat ya, properti-properti yang digunakan, yaitu ada kuda-kudaan, lalu ada pedang, lalu ada menggunakan topi, dan anak-anak bisa melihatnya sendiri di gambar. Nah, yang berikut, ada yang tahu enggak ini tarian dari mana? Iya, betul sekali. Ini merupakan tari yang berasal dari Bali, yaitu tari legong. Properti yang digunakan itu adalah kipas. Lalu ada busana ciri khasnya, pakaiannya. Lalu yang berikut, ada yang tahu ini apa? Iya, betul sekali ya. Ini adalah reog Ponorogo, tari reog Ponorogo. Properti topeng dan bulu merak pada tari reog beserta tata rias dan busananya. Nah, lalu kita akan melihat jenis-jenis pola lantai dalam tari. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh para penari saat memperagakan gerak-gerakan tari. Ada 2 macam pola lantai utama, yaitu pola lantai lurus dan lengkung. Nah, kita bisa melihat ya di gambar, yaitu ada pola lantai lurus ke samping, pola lantai lurus ke depan, pola lantai diagonal, pola lantai zigzag, pola lantai lingkaran, pola lantai lengkung ke belakang, dan pola lantai lengkung ke depan. Nah, kita lihat di sini anak-anak bisa langsung menentukan pola lantai apa yang digunakan. Di gambar yang kedua, ya betul. Yang ketiga, dan yang properti apa yang digunakan dalam tarian tersebut. Anak-anak bisa menyebutkannya sendiri. Lalu sebutkan pola lantai yang digunakan pada setiap gambar. Pola lantai dalam tari kreasi daerah. Pola lantai dalam tari kreasi daerah memiliki makna. Yang pertama, garis lurus memberikan kesan lembut. Garis mendatar memberikan kesan istirahat. Garis melingkar atau melengkung memberikan kesan manis. Dan diagonal memberikan kesan kuat. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah tarian yang berasal dari Aceh yang kita kenal dengan nama tari saman. Tari saman ini memiliki garis lantai lurus, garis lurus dan juga mendatar. Nah, baik anak-anak, demikian penjelasan Bu Guru di tema kita yang kedua ini. Pada tema yang keempat,
Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat sedikit membantu belajar anak-anak di rumah. Baik anak-anak, demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Atas perhatiannya, Bu Guru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Selamat siang untuk kita semua.